Hai, saya Agus. Saya Pandi. Kami di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah kami, komputasi bergerak atau mobile computing, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hands-on atau pengenalan tentang aplikasi Siska. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tahap, yaitu yang pertama dari pengertian, kemudian fitur atau teknologi yang ada di balik Siska, terus kemudian hands-on secara langsung kita akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di Siska itu sendiri. Yang terakhir tentunya adalah saran-saran terkait Siska. Langsung saja kawan-kawan sekalian, di sini terkait dengan pengertian Siska dari beberapa sumber yang menjadi rujukan kami, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh Bapak Gede Imdawan selaku pemangku mata kuliah komputasi bergerak, dan juga Prof. Saryase, yang mana Siska merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kemajuan Akademik, dan NG merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari Next Generation. Yang ini pengertian ini kami kutip melalui jurnal yang diterbitkan oleh Gede Imdawan, kemudian Gunawan, dan juga Gede Saryase pada tahun 2020. Kemudian proses akademik dari proses akademik dari program Pasca Sarjana Indonesia umumnya terdiri dari kuliah, seminar proposal, kemudian juga ujian, pratesis dan tesis. Proses manajemen ini memantau kemajuan akademik yang diperlukan karena setiap proses akademik membutuhkan kondisi yang harus dipenuhi oleh siswa. Jadi Siska itu sendiri digunakan untuk membantu proses kemajuan akademik yang ada pada program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, yang mana pada prosesnya Siska itu mulai dikembangkan sekitar pada tahun 2017 pada generasi pertamanya, dan dilanjutkan ke riset-riset selanjutnya oleh mahasiswa Undiksa itu sendiri, hingga pada akhirnya di tahun ini terbitlah atau muncullah Siska NG atau Next Generation. Lanjut mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Bapak Gede Imdawan dan Imadi Agus Gunawan serta Prof. Saryase, yang mana menyatakan bahwa Siska telah digunakan pada program studi magister di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian juga di sini dijelaskan terkait dengan mengelola kemajuan pasca sarjana terkait penelitian tesis di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Serta secara garis besar, Siska itu merupakan aplikasi sistem informasi kemajuan akademik yang dikembangkan. Yang pertama di generasinya adalah berbasis web, dan selanjutnya pada versi NG ini dikembangkan dengan basis desktop. Yang selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Pandi. Baik, dari Siska NG ini kita mengetahui bahwa fitur utama dari Siska NG adalah berada pada mobilenya. Jadi dari segi mobile kita bisa tahu bahwa dari segi mobile aplikasi ini dibangun dengan framework Flutter, di mana framework Flutter ini adalah sebuah framework yang bisa mengcompile satu buah kode kita build menjadi berbagai macam platform seperti Android dan iOS. Kemudian untuk pertukaran data, di mana setiap data yang kita inputkan ke dalam sebuah Siska itu menggunakan pertukaran data dengan menggunakan IPA, di mana IPA ini dibangun menggunakan framework kode Ignition. Selain itu, ada fitur notifikasi, di mana fitur notifikasi ini menggunakan sebuah teknologi dari Google bernama Firebase. Firebase ini berguna untuk melakukan pushing notifikasi dari aplikasi Siska ke berbagai macam platform yang diinstal oleh orang-orang atau mahasiswa dan admin di lingkup Siska. Oke, pada aplikasi Siska ini juga terdapat fitur-fitur yang mana kita akan bedah secara lebih lanjut lagi pada hands-on yang sebentar lagi kita lakukan. Namun sebagai awal, pengetahuan kami bahwa terdapat fitur-fitur pada Siska, yaitu berupa yang pertama login, kemudian ada register, kemudian yang ketiga ada melihat data informasi terkait kegiatan di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya melihat jadwal terkait progres perkembangan proses akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkup Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya melihat penelitian, ada juga push notification yang tadi juga disampaikan dengan teknologi Firebase cloud messaging yang disampaikan oleh Pandi. Terus kemudian membuat notifikasi, dan yang terakhir adalah melihat dashboard. Dan secara detailnya kita akan melakukan hands-on yang pertama dari sisi account mahasiswa yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Pandi. Silakan Pandi. Saya akan menggunakan aplikasi Siska ini sebagai role mahasiswa.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa role, yakni mahasiswa, dosen, dan juga admin. Di sini saya akan berlaku sebagai mahasiswa. Pertama, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan login. Registrasi kita bisa masuk ke tombol sign up. Kemudian di sini kita bisa memilih prodi apa saja yang kita miliki. Ada ilmu komputer dan pendidikan matematika. Kemudian inputkan ilmu komputer, angkatannya, nama lengkapnya, email, NIM, dan yang lainnya adalah password. Kemudian kita juga bisa memilih foto profil yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita tinggal klik daftar. Di sini untuk melakukan verifikasi dari akun yang telah kita daftarkan, kita harus menghubungi admin untuk memverifikasi bahwa diri kita benar-benar mahasiswa dari pasca sarjana. Kemudian ketika akun kita sudah terverifikasi, kita bisa melakukan login. Masukkan username dan password yang digunakan pada saat registrasi sebelumnya. Kemudian klik login. Nah, pada bagian awal yang kita lihat ada fitur berita. Jadi fitur berita ini adalah fitur di mana kita bisa melihat berita yang diinput oleh admin. Kita bisa melihat berita-berita apa saja. Kemudian kita juga bisa mencari. Kemudian kita juga bisa melihat jadwal. Jadi setiap mahasiswa yang akan melakukan sesi ujian proposal atau ujian proposal atau ujian pratesis, kita bisa melihat jadwal, kemudian judul dari penelitiannya, kemudian dosennya, dan tentunya nama mahasiswa tersebut. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah kita juga bisa melihat bagian penelitian. Jadi di sini kita bisa melihat penelitian apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa di pasca Unisa. Di sini kita bisa melihat timeline dari progres mahasiswa tersebut, kemudian bisa mendownload file proposalnya. Kemudian kita juga bisa melihat file tesisnya. Kemudian kita bisa juga melihat notifikasi. Nah, notifikasi ini sama dengan yang saya sudah jelaskan sebelumnya menggunakan push notifikasi dari Firebase. Jadi di sini yang bisa melakukan push notifikasi adalah admin itu sendiri. Sedangkan sesi mahasiswa hanya bisa melihat notifikasinya saja. Kemudian profile, kita bisa melihat timeline dari penelitian kita. Kemudian dashboard secara keseluruhan. Di sini kita bisa melihat jumlah mahasiswa, penelitian, tahapan penelitian, topik penelitian, serta pembimbing penelitian tersebut. Kemudian setting akun, dan terakhir adalah logout. Nah, itu saja sesi dari role mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan dari sesi admin. Oke, di sini setelah dijelaskan role atau fitur-fitur yang terdapat pada Siska NG di sisi user mahasiswa, di sini sekarang akan saya jelaskan terkait dengan fitur yang ada pada user administrator, yang mana dapat kita sampaikan di sini atau dapat kita lihat di sini sama seperti role sebelumnya, itu role mahasiswa. Untuk dapat mengakses akun administrator, kita harus login dengan menggunakan akun administrator yang telah disediakan. Yang mana di sini saya langsung saja biar tidak terlalu panjang. Kita sudah berada pada tampilan administrator ya, kawan-kawan. Oke, pada tampilan ini, pada menu administrator terdapat menu-menu yang mana sebenarnya fiturnya itu mirip seperti yang ada di mahasiswa, yang mana terdapat menu berita atau informasi terkait kegiatan di BIKSA atau pasca sarjana. Terus kemudian di sini ada menu jadwal. Di sini bisa kita lihat menu jadwal. Di sini tanggal 13 bulan 8 tahun 2019 mahasiswa ke-25, ada judulnya, dan juga pada menu jadwal ini dilengkapi dengan fitur klik ya. Kita bisa lihat jadwal siapa yang melakukan ujian proposal,
judulnya apa, terus kemudian dosen siapa yang membimbing dan melakukan proses pengujian. Selanjutnya di sini juga ada fitur penelitian terkait dengan penelitian apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana. Yang tentunya di sini ada status aktif ya, dapat juga di flip sama seperti fitur sebelumnya. Terus kemudian di sini ada menu timeline-nya, kita bisa lihat bagaimana progres dari proses akademik itu sendiri yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Kita bisa melakukan download file proposal dan juga download file tesis. Kemudian menu selanjutnya ada menu notifikasi, yang mana sebenarnya ini menurut saya dan menurut kami pada kelompok ini menjadi kunci perbedaan pada Siska NG Mobile, yang mana pada menu administrator ini dapat mempush atau memberikan notifikasi kepada akun yang levelnya lebih di bawah, misalnya seperti mahasiswa. Kita demokan saja, kita ingin mempost notifikasi pada siapa. Di sini misalkan ada menu semua kriteria, kemudian ada dosen, ada mahasiswa. Kita misalkan akan mempush perumahan ya terkait dengan mahasiswa. Misalkan judul pesannya apa terkait proses akademik, misalkan proposal tesis dikumpul 2 hari lagi. Lanjut, kita dapat tulis isi pesan. Misalkan di sini saya pakai tes saja dan bisa kirim. Nah, kekurangannya ketika kita melakukan proses pengiriman, ketika button kita sentuh, maka tidak ada respon apa atau tidak terjadi respon, hal tidak direspon seperti tidak direspon oleh sistem, tidak ada loading dan lain-lain. Namun notification itu di-push secara otomatis tanpa ada pemberitahuan bahwa notifikasi itu berhasil dilakukan atau tidak. Jadi itu merupakan sebuah kelemahan bagi kami, yang mana seharusnya ada berupa JavaScript atau apa yang mengatakan dia bila mana prosesnya sedang berjalan dia harus loading, bila mana prosesnya gagal dia harus memberikan notif gagal, bila mana prosesnya berhasil dia harusnya memberikan notif berhasil. Nah, itu sebuah kelemahan yang kami temukan pada Siska NG Mobile yang ada pada administrator. Selanjutnya di sini juga terdapat menu dashboardnya, yang mana tampilan umum terdapat logo dari UI-nya, terus kemudian di sini ditampilkan timeline seperti apa, research timeline dari mahasiswa itu sendiri. Kita bisa lihat. Oke, tidak lama dia koneksinya. Kita lewati, kita juga dapat mengakses dashboard ya kawan-kawan, yang mana di sini ada dashboard yang terkait dengan jumlah mahasiswa yang aktif juga ada, tidak aktif juga ada, kemudian juga terkait penelitian, juga tahapan penelitian dan lain-lain. Kembali ke menu awal, yaitu ada menu setting account yang di sini juga berjalan ya kawan-kawan, dan ada yang menu logon. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan dari hands-on yang kami atau saya lakukan pada menu user administrator, dan mungkin selanjutnya hal-hal yang menjadi kekurangan dapat kita perbaiki bersama. Terima kasih. Jadi itulah penjelasan dari kami tentang bagaimana hands-on menggunakan aplikasi Siska NG. Jadi dari kami ada beberapa saran yang perlu mungkin diperbaiki untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan pada akun admin sebelumnya, kita bisa mengklik tombol push notifikasi, tapi tidak ada notifikasi bahwa terjadi sebuah proses yang ada di belakang layar. Misalnya ketika kita mengklik tombol push notifikasi atau kirim notifikasi, seharusnya akan ada loading di menu atau di tombol yang kita pencet atau kita tekan. Nah, tapi secara langsung di handphone kita itu tidak terjadi sama sekali. Maka dari itu ketika kita mengklik notifikasi beberapa kali, karena kita tidak menyadari bahwa sudah ada proses di balik layar tersebut, kita akan mengirimkan notifikasi lebih dari 1 kali. Kemudian itu juga berlaku pada saat mengklik tombol daftar. Ketika klik tombol daftar, itu tidak ada bagian loading atau hal yang mengatakan bahwa jadi sebuah proses di balik layar. Kemudian yang kedua adalah notifikasi. Di bagian notifikasi ini kita bisa membuat notifikasi,
tapi kita tidak bisa mengubah ataupun menghapus notifikasi yang ada. Itu sangat merugikan karena ketika kita salah mengirimkan notifikasi itu akan tetap ada dan tetap dikirim. Kita tidak bisa mengubah dan tidak bisa menghapus. Kemudian akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, Mas Pandik, Ya. saya lanjutkan. Jadi dari tentunya sebuah sistem itu pastinya tidak akan sempurna dan terus akan diperbaiki sampai akhirnya mendekati sebuah kesempurnaan. Jadi dari beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi, yang telah kami juga hands on yang dilakukan oleh Pandi dari sisi administrator dan juga dari sisi user, yang mana kekurangan ketiga yang kami temukan adalah pada scan login. Ketika kita masuk pada scan login itu, kita ada pada tampilan pertama ya Pak ya. Nah setelah itu bila mana kita mengakses menu lainnya, terus lanjut tidak sengaja, secara sengaja atau tidak sengaja kita lakukan pushback pada mobile phone kita atau pada handphone kita, dia akan kembali ke tampilan halaman login yang sebenarnya menurut kami itu sebaiknya itu harusnya kembali pada halaman home atau halaman utama. Jadi bila mana itu terus terjadi, maka bisa saja terjadi stuck atau hal-hal yang tidak kita inginkan pada sistem, karena setiap kita melakukan back atau pushback, jadi dia kembali ke halaman login. Terus kemudian pada fitur pencariannya Pak, kalau kita berbicara masalah fitur khususnya pencarian pada Siska NG ini, khususnya pada fitur berita ya, pencarian berita hanya dapat kita cari dengan melakukan pemetikan terkait dengan judul berita. Jadi yang di indeks ada judul beritanya, terus kemudian pencarian jadwal ya hanya dapat dicari berdasarkan nama mahasiswa, terus kemudian dan selanjutnya terkait dengan bisnis prosesnya, yang kami rasa juga pada Siska Mobile ini khususnya, Siska Mobile ini khususnya, bisnis proses itu berjalan belum maksimal karena sesuai dengan yang dirancang berdasarkan yang kami lihat di use case diagram itu Pak ya. Jadi dari rancangan use case diagram yang ada tidak sesuai dengan bisnis proses yang terjadi pada Siska Mobile. Mungkin itu merupakan hal yang dilakukan oleh admin, memang membatasi fitur-fitur yang terdapat pada mobile dan desktop, dan mungkin dalam tahapan selanjutnya perlu dilakukan pengembangan seperti misalkan update data profile user, terus kemudian password user itu dapat diubah dan juga dilakukan pengembangan lainnya berdasarkan kesesuaiannya terhadap bisnis proses. Jadi itu yang dapat kami bisa jelaskan melalui hands-on atau review yang kami lakukan. Jadi tentunya kembali sebuah sistem itu jauh dapat dikatakan menjadi sebuah sistem yang sempurna bila mana tidak terus melakukan pengembangan atau perbaikan. Dan akhir kata Pak, ada yang disampaikan? Cukup sekian dan terima kasih.